kali kita menganggap kalau kita bisa mampu mengusir setan sampai terbirik-birik, Recording in progress. ya, Bapak-bapak, banyak orang Kristen berpikir, ya, bukti nyata, bukti konkret bahwa namanya atau rohnya sudah tercatat di surga, alias sudah dijamin oleh Tuhan di surga, sehingga kapanpun, bagaimanapun dia meninggalkan dunia ini, pasti masuk surga. Seringkali diukur karena mampu mengalahkan roh jahat, mengusir setan, mampu menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati. Bukan itu standarisasinya, itu parameternya, itu ukurannya. Tapi hendak kita karena namamu terdaftar di surga. Ini muncul pertanyaan Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Emang ada kemungkinan Pak Tony orang bisa melakukan hal-hal yang spektakuler? Orang bisa mengusir setan, orang bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang bisa menghidupkan orang yang mati, belum tentu terdaftar namanya di surga. Oh iya, itu bisa. Dan itu sudah ada contohnya dalam Alkitab kok. Kita cek Bapak-bapak ya. Ya, orang ini mampu melakukan mujizat, mampu mengusir setan, mampu menyembuhkan orang sakit, mampu menghidupkan orang yang mati, tapi namanya tidak terdaftar di surga. Kita lihat dulu ayat yang lain di luar daripada ayat ini. Matius pasal 7 ayat yang ke 21. Pak Peter boleh dibacakan buat kita ya, Pak. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Supaya dari ayat ini bisa kita melihat bahwa memang ada orang mampu melakukan mujizat, mengusir setan, tapi namanya tidak tertata di surga. Alias mereka ini tidak masuk surga. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Silakan Pak Iya Pak Peter. ya, iya Pak ya. Ya, Matius, Oke, Matius 7 Matius ayat 21, 21 sampai 23. perikopnya hal pengajaran pengajaran sesat. ayat 21. Satu, Setiap orang yang setiap orang berseru yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan dalam surga. kerajaan surga. Melainkan dia yang Melainkan dia melakukan yang kehendak melakukan Bapa kehendak yang Bapa di surga. yang di surga. Ayat 22, Kedua, pada hari pada terakhir hari terakhir banyak orang akan banyak orang berseru akan berseru kepadaku, kepadaku, Tuhan, 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 apakah kami apakah berbuat kami demi berbuat namamu demi dan namamu, mengusir setan mengusir demi setan namamu, demi namamu, mengadakan banyak mengadakan mujizat banyak demi mujizat namamu demi juga. namamu juga. Ayat 23, Ayat 23, pada waktu pada itulah waktu aku itulah aku terus terang terus kepada terang mereka kepada dan mereka berkata, dan berkata, aku tidak pernah aku tidak mengenal pernah kamu. mengenal kamu. Nyala Nyala daripadaku kamu daripadaku sekalian kamu sekalian pembuat kejahatan. membuat kejahatan. Baik. Terima kasih Pak Peter. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 jelas. Ya, ada orang-orang ini dikatakan dalam Matius pasal 21, Matius 7 21, orang yang senang gemar berseru menyebut nama Tuhan. Ya, dikatakan, ya. Juga apa? Belum tentu mereka sedang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ya. Bahkan di ayat 22, orang-orang ini juga senang bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Melakukan banyak mujizat, termasuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Mereka mampu melakukan itu. Lagi-lagi mereka mengklaim demi nama Tuhan, demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Tapi ironis Bapak-bapak, di dalam ayat 23 Tuhan katakan tiga hal. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangin Bapak-bapak. Sudah berseru-seru kepada Tuhan, sudah berseru memohon-mohon kepada Tuhan, senang menyebut-nyebut nama Tuhan dimanapun dan bahkan juga di segala tempat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Di sisi lain tadi, mereka juga bisa bernubuat atas nama Tuhan.
dan juga melakukan banyak mujizat serta mengusir setan. Lagi-lagi Tuhan bilang, ku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah engkau daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu adalah contoh konkret Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mampu melakukan hal-hal yang spektakuler dan luar biasa. Ya, belum tentu namanya tercatat atau terdaftar di surga. Belum tentu ruhnya sudah dijamin masuk surga. Mengapa? Karena orang-orang itu belum sungguh-sungguh bertobat, bahkan juga apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatinya. Artinya mereka memang tahu Yesus itu sebagai Tuhan, tapi hanya di pikiran, hanya sebatas wawasan, hanya sebatas pengetahuan. Tapi hidup mereka di luar daripada kehidupan Kristus. Sifat tingkah laku dan perbuatan mereka berbeda jauh dengan Yesus. Walaupun tadi Bapak-Bapak mereka melakukan itu dengan menyebut nama kata Tuhan, kan Bapak-Bapak? Tapi rupanya Tuhan tahu bahwa namanya hanya sekedar dimanfaatkan. Tapi orang-orang itu tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Tapi orang-orang itu tidak sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Mereka hanya suka memanfaatkan nama Tuhan supaya orang lain bisa tertipu dan percaya kepada apa yang mereka sajikan. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan, jangan bersuka cita karena roh kita, karena kita dapat menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan, tetapi bersuka citalah karena nama kita terdaftar di surga. Sebab orang yang mampu mengusir setan, mampu melakukan mujizat, mampu melakukan kesembuhan, kadang-kadang belum tentu namanya sudah terdaftar di surga. Kadang-kadang orangnya belum tentu sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Lalu muncul memang pertanyaan lanjutan. Lalu Pak Tony, orang ini kok bisa mengusir setan? Orang ini bisa menyembuhkan orang yang sakit? Jangan lupa Bapak-Bapak, ada dua sumber kesembuhan di dunia ini yang sifatnya spektakuler, supranatural. Yang pertama adalah Tuhan sendiri. Syaratnya apa? Orang yang memakai kuasa Tuhan menyembuhkan seseorang, memulihkan seseorang, dan juga apa? Menghidupkan seseorang. Haruslah orang itu di dalam Kristus. Artinya apa? Orang itu harus sungguh-sungguh bertobat. Tapi ada sumber kuasa supranatural yang kedua, yang berasal dari si setan. Ya, Dia bilang ini. orang yang memakai kuasa si setan untuk menyembuhkan, mengusir sesama setan, memang tidak perlu bertobat. Mereka hidupnya memang berpadanan dengan iblis kan gitu. Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang lain. Emang Pak Tony, kalau kuasa yang kedua itu berasal dari si setan, emang sesama setan bisa saling usir mengusir? Loh iya bisa. Bisa. Setan itu kan punya tingkatan-tingkatan juga. Ada seniornya, ada komandannya, ada anak buahnya. Kan gitu, tingkatan-tingkatan setan itu. Jadi artinya apa? Sesama setan juga bisa mengusir kok. Nah, biasanya setan yang kalah terusir itu adalah kuasanya lebih kecil menghadapi kuasa setan yang lebih besar. Tetapi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan. Kuasa Tuhan di atas daripada kuasa setan, bahkan kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ya, marilah kita bangga, bersuka cita, bersyukur, bergembira. Itu kan artinya bersuka cita di sini. Karena nama kita terdaftar di surga. Caranya gimana? Kita sungguh-sungguh bertobat kepada secara pribadi. Yang kedua, Wahyu 20 ayat yang ke-15. Boleh Pak Marino bacakan dulu buat kita Pak, yang di slide aja Pak. Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat yang 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, makasih Pak.
Bahaya, Bapak-bapak. Kalau nama kita tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan, bahaya. Mengapa? Ada apa memang kalau nama kita tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu? Artinya orang itu masuk neraka. Karena namanya belum di dalam Tuhan. Karena orangnya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Karena orangnya belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi dalam hatinya. Sehingga apa? Namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan itu. Artinya apa? Namanya tidak ada dalam Tuhan. Rohnya tidak ada dalam Tuhan. Tapi masih di luar Tuhan. Karena dia belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Dan kita tahu, ya, dan sekian banyak penjara-penjara paling mengerikan di dunia ini tidak akan pernah bisa menandingi sakitnya, perihnya, kengerian seperti di dalam neraka. Tidak akan pernah bisa disamakan sakitnya, ngerinya kehidupan orang di neraka dibanding dengan kehidupan orang-orang yang masuk, ya, atau yang di penjara, ya, manapun di dunia ini. Maka dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pastikan berdasarkan firman Tuhan supaya jangan sampai nama kita itu, ya, tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Artinya jangan sampai, ya, kita puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun hidup di dunia ini, tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah yakin bahwa nama kita sudah terdaftar dalam kitab kehidupan, bahwa nama kita sudah terdaftar di dalam surga. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi, tidak terdaftar nama kita dalam kitab kehidupan atau di surga, maka pilihan hidup kita hanya ada satu tempatnya. Dikatakan di sini, dilemparkan ke dalam lautan api. Ini bicara tentang masalah neraka. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu bukti konkret bahwa nama kita atau roh kita, sesuai dengan tema kita tadi, sudah tercatat di surga adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus secara pribadi dalam hati. Karena itulah menjadi gerbang, karena itulah pintu awal nama kita atau roh kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, yaitu di surga. Yang kedua, mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 19. Ya, boleh Pak Ridwan dibacakan buat kita Pak, yang di slide aja Pak. 2 Timotius 2 ayat 19. Suaranya masih di mute Pak. Ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 18. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan dimeteraikannya ialah Tuhan mengenal Bapa dimana siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Baik, terima kasih Pak. Bukti yang kedua bahwa nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan alias roh kita sudah dijamin di surga. Walaupun kita masih hidup di dunia ini Bapak-bapak. Dikatakan di sini dalam 2 Timotius 2:19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya, materai itu artinya apa? Tandanya. Ya, setidaknya kita itu, roh kita itu, nama kita itu sudah tercatat di surga. Dikatakan di sini, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Oke. Nah, bukti bahwa kita ini mengenal Tuhan
Dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini orang Kristen mudah mengklaim diri. Mudah mengaku. Saya Kristen. Saya anak Tuhan. Saya anak raja. Begitu kan Bapak-bapak ya. Bahkan begitu mudahnya juga menyebut-nyebut nama Tuhan. Turun naik angkot, puji Tuhan, haleluya. Ya, baru dapat orderan, puji Tuhan, haleluya. Diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi pertanyaannya adalah, dikatakan di sini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, ada kriterianya, ada standarnya, ada ukurannya, ada tandanya. Harus meninggalkan kejahatan. Artinya Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dikenal oleh Tuhan, dan setiap orang yang mengenal Tuhan harus mengikuti keteladanan cara berpikir Tuhan. Mengikuti karakter Tuhan. Mengikuti sifat-sifat Tuhan di dalam melakukan apapun juga. Karena dikatakan di sini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan sedikit kita kembali ke Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23 tadi yang sudah dibacakan. Kenapa Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala engkau daripada aku. Semua kali itu pembuat kejahatan. Kenapa tiga hal itu Tuhan katakan kepada mereka itu? Padahal kan mereka senang menyebut nama Tuhan di segala tempat. Mereka juga bernubuat. Mereka juga mampu mengusir setan. Mereka mampu juga menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripada aku. Engkau pembuat kejahatan. Persoalannya apa? Masalahnya apa? Salah satu faktornya adalah suka mengatakan nama Tuhan, tetapi hidup mereka berbeda dengan kehidupan Kristus. Mereka senang menjual nama Tuhan supaya ada orang percaya dengan apa yang mereka lakukan. Lalu mereka dapat hepeng, mereka dapat cuan, mereka dapat persembahan, mereka dapat bayaran. Tetapi setelah mereka dapat semua itu, apa yang terjadi? Mereka tidak hidup seperti Kristus. Artinya karakternya, sifat-sifatnya jauh daripada kehidupan Kristus. Maka Tuhan bilang, aku mengenal siapa kepunyaanku. Dan kepunyaanku itu, kalau menyebut namaku, harus membuktikan ya bahwa ada perubahan sebagai hasil daripada pertobatan kepada Kristus. Yaitu apa? Meninggalkan segala kejahatan. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi kita hidup di dunia ini, mungkin kita sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Tetapi kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus secara pribadi masih harus kita tindak lanjuti selama kita hidup di dunia ini dengan hidup yang berbuah. Maksudnya apa hidup yang berbuah? Hidup yang semakin lebih mendatangkan hal-hal yang baik. Hidup yang semakin meninggalkan sifat dan karakter yang lama. Hidup yang semakin meninggalkan kebiasaan yang buruk. Tadi menarik yang disaksikan oleh Pak Gustaf tadi. Beliau kasih pembanding hidup beliau sebelum di dalam Tuhan dan setelah di dalam Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan di dalam 2 Timotius 2:19. Setiap orang yang menyebut namaku hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan, ya, aku percaya bahwa kalau aku meninggal dunia, pasti aku masuk surga. Tetapi kalau sifatnya, praktik hidupnya, karakternya tidak menunjukkan sifat dan karakter Kristus, Bapak-Bapak, patut diragukan 100%. Keyakinan orang itu pasti masuk surga.
karena tidak sepadan hidup praktek hidupnya dengan Kristus selagi dia hidup di dunia ini. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang Tuhan sangat mengenal mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan tidak secara pribadi dalam hatinya. Maka kita harus meninggalkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai pengusaha, sebagai profesional, yang sudah yakin roh kita, nama kita tertata di surga. Ayo bapak-bapak jangan lupa, cara berbisnis kita, cara berpikir kita, cara bekerja kita juga harus berubah lebih baik, menjadi lebih baik dibanding daripada orang-orang lain. Karena kita sudah dijamin oleh Tuhan. Karena nama kita sudah tercatat di surga. Maka tindakan perilaku yang semakin lebih baik itu harus tercermin selama di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 10, 14 sampai 15. Pak Gustaf boleh bacakan buat kita ya Pak. Di slide aja Pak. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Baik Pak, Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Baik, terima kasih. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik dari Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Tuhan bilang, aku mengenal domba-dombaku. Arti siapa ini? Kita. Yang sudah sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus. Sangat dikenal oleh Tuhan. Sangat disayang oleh Tuhan. Sangat dipedulikan oleh Tuhan. Sangat diperhatikan Tuhan. Bahkan kita ini menjadi skala prioritas di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, domba-dombaku mengenal aku. Artinya apa? Kita juga mengenal siapa Allah kita. Kita juga mengenal siapa Tuhan kita. Kita juga mengenal siapa Sang Juru Selamat kita. Karena kita sudah bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena kita sudah sungguh-sungguh lahir baru, Bapak-bapak. Maka di sini terjadi pengenalan dua belah pihak. Yang pertama dari Allah mengenal kita dan kita juga mengenal Allah. Mengapa? Karena kita sudah ada dalam Kristus dan Kristus dalam diri kita waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka dikatakan di sini, aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Kematian Kristus di kayu salib lebih daripada 2000 tahun yang lalu merupakan bukti konkret, merupakan bukti nyata kasih sayang, kasih setia Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi bapak-bapak dan saya. Maka pengorbanan Yesus di kayu salib yang begitu amat dan sangat mahal itu Tuhan berikan, Tuhan siapkan hanya supaya bapak-bapak dan saya, nama kita, roh kita tercatat dalam kitab kehidupan, artinya tercatat di surga. Maka itu juga menjadi alasan waktu kita berdoa sungguh-sungguh bertobat secara pribadi, kita kan juga sedang mengerahkan hati dan pikiran kita kepada salib Kristus dengan mengatakan, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Oleh gara-gara dosaku engkau mati digantung di kayu salib. Dan terima kasih Tuhan. Semua dosa dan pelanggaran-pelanggaranku sudah engkau hapuskan. Sudah engkau lupakan. Bahkan engkau sudah memerdekakan aku. Maka kita katakan Tuhan Yesus, hadirlah. Kuasailah. Kendalikanlah. Masuklah di dalam hati dan pikiranku secara roh. Waktu kita berdoa seperti itu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah langkah awal Tuhan mengenal kita, dan sebaliknya kita bisa mengenal Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya katakan begini, kalau Tuhan saja memberikan kita nyawanya yang paling mahal,
banyaknya kesukaran, persoalan, pergumulan, penderitaan, hambatan, rintangan yang kita alami dalam hidup ini, tidak akan mungkin Tuhan tidak tolong. Mengapa? Untuk menghapus dosa kita sendiri saja, Dia rela memberikan nyawa satu-satunya loh Bapak-Bapak. Supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak masuk neraka, tapi kita masuk di dalam kehidupan surgawi, artinya kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan rela memberikan nyawanya buat kita. Maka dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menghadapi persoalan dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan dan usaha dan bisnis kita, jangan pernah meragukan kasih kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan. Dan juga jangan pernah meragukan mujizat Tuhan. Mengapa nyawanya saja Dia relakan untuk bapak-bapak dan saya. Saya kira ini harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga waktu kita punya tantangan dan pergumulan dalam hidup, dalam usaha, pekerjaan, dan profesi, jangan baper. Jangan mudah dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, kebimbangan, dan keraguan. Jangan, karena Tuhan saja telah memberikan nyawa satu-satunya untuk kita. Maka sangat tidak mungkin masalah ekonomi, masalah makan dan minum, masalah pakaian, masalah usaha dan bisnis, karir dan pekerjaan, Tuhan sanggup menolong kita. Karena nyawanya saja Dia pertaruhkan untuk bapak-bapak dan saya. Konsep dan pemahaman ini lah yang selalu saya tanamkan di dalam hati, pikiran, dan perasaan saya sejak saya bertobat 25 tahun yang lalu. Dan sejak kami mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, sudah kurang lebih 23 tahun. Tanpa gaji, tanpa pesangon, tanpa dana pensiun. 23 tahun. Ada banyak tantangan, persoalan, dan pergumulan yang kami alami. Silih berganti datang menghampiri. Tapi kami selalu ingat, kalau Tuhan saja memberikan nyawanya untuk kami, untuk menghapus dosa kami, maka Tuhan tidak mungkin tidak menolong, tidak memberkati, tidak memberikan jalan keluar atas masalah pergumulan yang sedang kami hadapi. Ini penting Bapak-Bapak, supaya iman kita makin bertambah dewasa, makin bertambah kuat selama di dunia ini sebelum kita dipanggil dari dunia sementara. Karena seringkali ada juga sebagian orang Kristen berpandangan, punya pemahaman, ya Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, aku sudah sungguh-sungguh lahir baru. Nah, tapi kok kenapa masalah, persoalan, dan pergumulan silih berganti, bahkan apa, berbab-bab, berjilid-jilid, tidak ada putus-putusnya. Inilah yang menyebabkan orang itu menjadi suam-suam kuku, Bapak. Karena dia tidak paham, dia tidak mengerti. Di tengah-tengah kesukaran, tantangan, dan pergumulan sekalipun, berjilid-jilid berbab-bab kita alami, itu bukan pertanda Tuhan membuang kita. Itu bukan pertanda bahwa Tuhan sudah tidak lagi sayang. Itu bukan pertanda bahwa Tuhan tidak lagi peduli. Bukan. Tapi Tuhan masih dan membuktikan kasih kuasanya, mujizatnya di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan itu. Karena terbukti apa Bapak-Bapak? Satu episode persoalan yang kita hadapi dalam hidup, besoknya juga beres. Akhirnya juga terlampaui juga. Terlewatkan juga. Itu menjadi bukti bahwa pengorbanan Yesus yang begitu mahal, ya, akan juga diikuti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita di masa-masa sukar waktu kita masih hidup di dunia ini. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang sudah yakin namanya tertata di surga atau rohnya sudah dijamin
dalam kehidupan kekal di surga. Di samping dia sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus, harus juga menunjukkan buah-buah pertobatannya, yaitu apa? Meninggalkan dosa-dosanya. Maka di sini memang ada bicara tentang progresitas, perubahan secara progresif setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Baik rohaninya, baik karakternya, baik pola pikirnya, dan juga cara berbisnisnya, cara bekerjanya, cara melayaninya harus menuju kepada progresitas yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena itu kata firman Tuhan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya kasih gambaran di sini. Ya, saya coba jelaskan dulu buat kita Bapak-bapak ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini saya bagi jadi gambar yang pertama Bapak-bapak yang di atas, yang di bawah dulu saya jelaskan. Gambar yang di bawah ini adalah lingkaran ini menggambarkan gambaran hidup kita. Ya. Oke. Lalu di dalam lingkaran ini ada kursi. Kursi ini menunjukkan tata hati kita. Ya, atau hati kita. Lalu di atas kursi itu Bapak-bapak, ya, ada huruf A. Huruf A ini menggambarkan ego, kedagingan kita. Jadi artinya kalau kita simpulkan gambar ini, yang menguasai hati kita bukan Tuhan. Karena Tuhan yang saya lambangkan dengan salib itu di luar kehidupan, yaitu di luar lingkaran. Artinya apa? Orang ini bisa saja agamanya Kristen. Bisa saja orang ini agamanya Protestan atau Katolik. Bisa saja orang ini rajin berdoa, baca Alkitab, beribadah, melayani, rajin dia lakukan semuanya. Tetapi sebenarnya dia lakukan itu bukan karena Tuhan yang memimpin dia, mengerahkan dia, mendorong dia, bukan. Tapi apa? Untuk kepuasan kedagingan aja, kedagingan aja. Artinya apa? Dia berpikir begini, ya namanya juga orang Kristen kan hari Minggu kan harus ke gereja. Ya namanya juga orang Kristen kalau kalau apa ya kalau mau makan kan harus berdoa. Ya namanya juga orang Kristen. Ya harus melayani. Jadi artinya apa? Semua aktivitas kegiatan kerohanian itu tidak lebih tidak kurang hanya mengisi waktu kosong. Hanya untuk melengkapi status, tapi bukan karena mengasihi Tuhan, bukan juga karena untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. No, 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 bukan di situ dia. Tapi memuaskan hasratnya, ambisinya, keinginannya. Ini adalah gambaran yang di bawah ini, gambaran kehidupan orang yang belum bertobat. Nah, kalau kita lihat Bapak-bapak, ya, waktu orang ini hidup di dunia ini, kita ke gambar yang paling sebelah kanan. Bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, memang mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan secara rohani, jasmani, pola pikir, karakter. Artinya apa? Ya, karena dia belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus Bapak-bapak. Maka orang ini sudah pasti, ya, baca firman-Nya atau berdoanya juga anggota-anggota tanah sebenarnya. Alias hanya sekedar setor muka lah. Nggak enak sama Tuhan kalau nggak berdoa sama Tuhan hari ini. Nggak enak sama Tuhan kalau nggak baca firman hari ini. Jadi bukan karena kerinduan, ya, untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Ya, nah, lalu karakternya orang ini selama hidup di dunia ini makin buruk. Ya, kalau kita kan mengalami penurunan tuh, karakternya makin buruk, pola pikirnya makin kacau. Ya, tindakannya dimanapun dalam keadaan apapun, dalam usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, menghalalkan banyak cara. Maka di sini dapat kita lihat bahwa Bapak, karena orang ini tidak ada hati untuk mau sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Apa yang terjadi? Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, sudah pasti alamat yang jelas. Dia akan dapatkan di neraka kekal. Ini adalah lambang kehidupan orang, pertanda progresitas, ya, yang negatif dari kehidupan orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, kita masuk ke gambar di atas. Gambar di atas Bapak-bapak cukup berbeda dengan gambar di bawah. Gambar di atas ini kalau kita perhatikan, ya, yang berkuasa di hati orang ini Kristus. Ini adalah lambang orang ini sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hatinya. Egonya, kedagingannya tidak langsung dimateri Tuhan, tapi Tuhan kendalikan, ya, Tuhan kendalikan supaya keinginan dagingnya itu
berkontribusi positif, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, sehingga apa? Di sini kita lihat keinginan dagingnya dikontrol oleh Roh Kudus yang dilambangkan dengan salib. Lalu bagaimana dengan di sini ada garis-garis kecil agak lebih beraturan dia. Kalau kita lihat bahwa Bapak, segala aspek dalam kehidupannya semakin hari, minggu, bulan, dan tahun semakin diberkati oleh Tuhan. Kita bawa gambar yang sebelah kiri ini ke gambar sebelah kanan. Bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, ada progresivitas positif di dalam kehidupan orang ini. Kehidupan rohaninya makin bertambah, berkualitas, dan bertambah berbobot. Artinya apa? Doa, baca firman Tuhan. Seperti dikatakan oleh Pak Gustaf tadi. Karena ingin ketemu Tuhan. Karena ingin menyembah Tuhan. Karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena ingin mau mendengarkan Tuhan berbicara baginya hari ini. Secara karakter, itu terlihat juga. Ya, orangnya makin sabar, orangnya makin setia, bisa mengendalikan diri, disiplin, taat, rajin. Nah, itu aktualisasi konkretnya. Ya. Nah, di dalam pola pikirnya orang ini nih mempergunakan pikirannya itu untuk memikirkan hal-hal yang produktif, untuk memikirkan hal-hal yang positif. Artinya apa? Pikirannya nggak mau dia isi dengan hal yang negatif, nggak mau dia. Tapi dia pakai untuk menyimpan, memproduk hal-hal yang positif. Sehingga Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang yang sudah bertobat kepada Kristus memang terlihat buah-buah pertobatannya. Rohaninya, karakternya, pola pikirnya, ya, cara kerjanya kelihatan banget, kelihatan banget. Semakin bertambah lebih benar, bertambah lebih baik, bertambah lebih positif. Dan kalau kita lihat Bapak-Bapak, kapanpun orang ini dipanggil Tuhan, siap banget. Ya, kapanpun dipanggil Tuhan, siap banget. Karena dia sudah menunjukkan progresivitas positif di dalam kehidupannya selama dia di dunia. Dan kalau orang ini dipanggil oleh Tuhan, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tempatnya pasti di tempat yang terbaik. Di mana itu tempatnya? Di surga yang kekal. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti konkret harus terlihat dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Bahwa nama kita atau roh kita sudah di tangan Tuhan. Sudah dijamin Tuhan di surga. Dengan membuktikan buah-buah pertobatan dalam kehidupan. Kita lihat ayat terakhir. Yohanes pasal 6, ayat 39 sampai dengan ayat yang keempat. Pak Atet, boleh dibacakan buat kita Pak Atet? Yohanes pasal 6, ayat 39 sampai dengan 40. Dengan topik, apakah nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Silakan Pak Atet, Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Ini slide aja Pak, slide aja Pak. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Baik, terima kasih Pak. Amin. Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tanda ketiga, bahwa nama kita atau roh kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai dengan 40. Dan inilah kehendak dia. Kehendak siapa ini maksudnya? Kehendak Allah Bapa yang telah mengutus Yesus. Ya. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah sengaja mengutus, menyuruh Yesus turun ke dunia ini. Dan juga
menugaskan Yesus untuk mati di kayu salib. Misinya, tujuannya hanya satu. Karena Allah Bapa mau supaya semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat, Yesus mati di kayu salib untuk ampunan dosanya, masuk surga. Itu alasannya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pertobatan terima Yesus secara pribadi dalam hati itu sesuatu hal yang amat mendasar dan mendesak untuk kita lakukan. Karena itu adalah pintu awal kita masuk di dalam ranah pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Itu adalah pintu masuk kita, nama kita tercatat di surga, atau roh kita sudah dijamin di dalam tangan Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, tidak akan ada yang hilang. Termasuk bapak-bapak. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, memang kita harus meninggalkan daging kita yang panah ini, bapak-bapak. Tapi roh kehidupan yang berasal dari Tuhan, itu yang dimaksud di sini. Tidak akan pernah lari kemana-mana, tidak akan pernah pergi melayang kemana-mana, tetapi dia di dalam tangan Tuhan sendiri, yang disebut dengan tempatnya pangkuan Abraham. Itulah bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu Stefanus. Stefanus itu kan meninggalnya kan karena dilempari dengan begitu banyaknya batu. Saking banyaknya batu yang tertimbun, yang menimbun Stefanus, akhirnya kan dia mati. Tapi menarik kata-kata terakhir. Stefanus masih sempat berkata kepada Tuhan, iya Bapak, ambillah roh. Artinya apa? Memang dagingnya Stefanus, tubuhnya Stefanus tertutup rapat oleh batu-batu yang dilemparkan ke dia. Tapi rohnya detik itu juga langsung diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan simpan di sebuah tempat yang namanya pangkuan Abraham. Jadi, jangan sampai kita berpikir atau berkesimpulan, waktu kita mati meninggalkan dunia ini, berarti hilanglah sudah harapan kita sampai selama-lamanya, bahkan secara total. Enggak. Harapan kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus masih dan akan terus dipelihara, dijaga, diberkati, disertai oleh Tuhan. Karena roh kita sudah di tempat yang abadi, yaitu di surga. Wah, tapi kan Pak Tony, kita kan sudah meninggalkan daging kita, tulang kita, tubuh kita. Iya, setuju. Tapi tidak berarti roh kita ikut terkubur, ikut tertinggal di dunia ini alias di kuburan. Enggak. Roh kita langsung diambil alih oleh Tuhan. Detik itu juga waktu kita meninggalkan dunia ini. Karena memang Alkitab berkata, daging kita ini kan berasal dari debu dan tanah kan Bapak-Bapak. Maka yang berasal dari debu dan tanah itu harus dikembalikan kepada sumbernya. Harus dikembalikan kepada bahan bakunya. Yaitu kepada apa? Dikembalikan ke tanah. Dengan prosesi apa? Ada yang dimakamkan atau yang dikremasi. Silakan saja. Tetapi waktu dimakamkan seseorang itu, waktu dikremasi sekalipun orang itu, rohnya sudah di tangan Tuhan atau sudah di pangkuan Abraham. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau sampaikan dalam hal ini adalah, kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, meninggalkan dunia ini bagaikan seperti Stefanus, dilempar sampai mati, karena demi Kristus, itu terjadi misalkan dalam hidup kita. Roh kita ada di surga, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah gentayangan, tidak akan pernah pindah ke istri kita, ke anak kita, orang tua kita, enggak, no, enggak ada. Roh kita
di tangan Tuhan. Karena akan tiba masanya, tiba waktunya, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita itu akan dibangkitkan kembali dan dipakaikan tubuh yang baru. Tubuh yang baru itu bahan bakunya bukan dari debu dan tanah, tapi tubuh yang dari sorga, Bapak. Kita semua, roh kita akan dibangkitkan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, dan sekaligus akan dipakaikan dengan tubuh yang baru, yang berasal dari sorga, yang tidak lagi berbahan baku debu dan tanah. Kita akan dipakaikan, roh kita akan dipakaikan dengan tubuh yang baru itu pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Maka dengan demikian Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesukar apapun, sesulit apapun, tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam hidup kita, termasuk katakan tadi, kita dipanggil oleh Tuhan dalam situasi atau keadaan yang sangat tragis sekalipun, roh kita tidak akan pernah hilang, tapi roh kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka untuk itulah Rasul Paulus berkata, kematian bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus bukan kerugian, bukan kebuntungan, bukan akhir dari kehidupan. Kematian orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tapi justru awal kebahagiaan. Oh, mengapa? Di mana bahagianya orang yang mati? Di mana bahagianya orang yang sudah meninggalkan dunia ini? Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, kebahagiaannya, kematian itu adalah justru menuju kepada kebahagiaan. Mengapa? Karena dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang dengan penuh sukacita, tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa penyakit, tanpa kesakitan. Tidak lagi dialami oleh orang itu, karena orang itu sudah ada di surga. Tapi kecuali kalau orang itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, kematian itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Bahkan kematian itu adalah akhir dari totalitas kehidupannya. Karena dalam diri orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, tidak ada kehidupan yang kekal, kecuali kehidupan di neraka. Maka untuk itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebahagiaan kita yang tidak ada taranya, tidak ada duanya. Asal kita sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi. Sehingga, kapan? Bagaimanapun Tuhan panggil kita, roh kita sudah ada di tempat yang terbaik. Yaitu di surga. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semua makin lebih siap, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun Tuhan panggil kita. Karena saya katakan tadi, kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Mengapa? Karena kita sudah lahir ke dunia ini. Kita tidak bisa memilah dan memilih. Oh, saya maunya umur 1000 tahun dulu. Saya baru akan pergi meninggalkan dunia. Nggak bisa. Karena pada dasarnya nomor antrian kita masing-masing itu sudah semuanya dicatat oleh Tuhan. Tapi kapanpun kita akan dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan nomor urut kita, nomor antrian kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan, tidak ada yang perlu kita persoalkan. Mengapa? Karena hidup kita, nama kita, roh kita sudah tertata dalam kehidupan, di dalam kitab kehidupan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya seringkali katakan kepada istri dan anak-anak saya, kalau papa lebih duluan pergi, kalau saya lebih duluan pergi, boleh kalian tangisi, tapi jangan terlalu lama menangisinya. Karena kepergian saya atau kepergian papa bukan ke tempat yang salah, tapi ke tempat yang terbaik, yaitu di surga. Lalu mereka bertanya, lalu nanti kami dengan siapa di bumi ini kalau papa sudah pergi? Oh, jangan khawatir, jangan cemas. Kita masih punya Bapa yang kekal, Bapa surgawi, Bapa di atas segala Bapa, yaitu apa? Tuhan Yesus. Dia masih akan menopang, dia masih akan menolong, dan menyertai, dan menjaga kita selama kita hidup di bumi. Sekali lagi Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin siap menanti kapanpun Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati kita.